warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Romo Emilianus Jahadu, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Lucia Sanu, dan izinkan saya akan membawakan sebuah pidato yang bertema Bahasa Indonesia dalam menjelaskan konsep bilangan bulat dan pecahan. Hadirin yang saya hormati, matematika merupakan salah satu pelajaran yang sangat dianggap sulit oleh banyak siswa. Hal ini bukan semata karena mata pelajarannya, melainkan karena cara penyampaiannya yang kurang komutatif. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan menjembatani antara simbol-simbol matematika yang abstrak dengan pemahaman nyata yang diterima siswa. Tujuan dari pidato ini yaitu yang pertama, menguraikan makna bilangan bulat dan pecahan secara jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menunjukkan peranan konsep tersebut dalam aktivitas nyata di sekitar kita. Dan yang ketiga, menumbuhkan kesadaran bahwa matematika bukan hanya pelajaran, tetapi alat berpikir dalam menjalani kehidupan. Hadirin yang saya hormati, mari kita mulai dengan bilangan bulat. Menurut para ahli, seperti yang disampaikan oleh Fathani tahun 2009 halaman 144, bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang mencakup bilangan bulat positif, negatif, dan nol. Lebih dari sekadar teori, bilangan-bilangan ini adalah fondasi dari banyak hal yang kita lakukan. Sedangkan saat berbelanja di warung, ketika kita membeli seberapa barang, kita menggunakan bilangan bulat positif untuk menghitung seperti 5 buah telur atau 2 kantong gula. Sementara itu, saat cuaca dingin, kita menggunakan bilangan bulat negatif untuk mengukur suhu di bawah nol. Atau bagi para penyelam, bilangan negatif menunjukkan seberapa dalam mereka berada di bawah permukaan laut. Nah, dan tentu saja, angka nol meskipun terlihat sederhana memiliki peran penting sebagai titik awal atau penunjuk ketiadaan. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemahaman akan bilangan bulat adalah kunci untuk memahami konsep matematika yang lebih kompleks. Selanjutnya, kita beralih ke bilangan pecahan. Sejarah pecahan dapat ditelusuri kembali ke Mesir kuno sekitar 1800 sebelum Masehi, yang tercatat dalam Papyrus Mathematica Rhind. Uniknya, orang Mesir hanya menggunakan pecahan satuan, yaitu pecahan dengan pembilang 1. Misalnya 1/2, 1/3, 1/4. Untuk menyatakan 3/4, mereka akan menuliskannya sebagai jumlah dari 1/2 ditambah 1/4. Sementara itu, peradaban Babilonia juga menggunakan pecahan dengan sistem berbasis 60 yang masih kita gunakan hingga kini dalam perhitungan waktu dan sudut. Hadirin yang saya banggakan, belajar bilangan bulat dan pecahan sangat penting untuk kita pelajari. Bilangan bulat adalah dasar dari banyak konsep matematika dan aplikasi praktis. Nah, memahami bilangan bulat membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang aritmatika dasar dan berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pecahan dalam ilmu matematika adalah salah satu pelajaran yang memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir siswa sejak dini. Yang mana pecahan di dalam sekolah dasar sendiri menerapkan konsep belajar dengan menyelesaikan materi untuk siswa di setiap tingkatan, agar siswa dapat lebih mudah untuk memahaminya. Nah, hadirin yang saya banggakan, mengenal bilangan bulat, kita menggambarkan garis bilangan yang dimana dalam garis bilangan memiliki
titik nol, yang dimana titik nol adalah sebagai titik tengah, dan yang kedua bilangan positif terletak di sisi kanan menunjukkan nilai yang terus bertambah. Yang ketiga negatif terletak di sisi kiri menunjukkan nilai yang terus berkurang. Memahami bilangan pecahan, kita menggambarkan bahwa dalam pecahan memiliki 3 jenis pecahan. Yang pertama pecahan biasa, yang merupakan pembilang lebih kecil dari penyebut, misalkan 1/2 dan 3/4. Yang kedua pecahan campuran, yaitu kombinasi bilangan bulat dan pecahan biasa, misalkan 1/2. Yang ketiga ada pecahan desimal, ditulis dengan tanda koma, misalkan 1,7, 0,9. Nah, teman-teman sekalian, seringkali bilangan bulat dan pecahan bekerja sama. Contohnya, dalam kasus pecahan campuran yang sudah saya sebutkan tadi, atau saat kita melakukan operasi hitung. Misalnya, jika kita memiliki 3 buah coklat, lalu kita membagi 1 buah coklat menjadi 2 bagian yang sama, maka kita memiliki 2 buah coklat utuh dan 1/2 buah coklat. Jadi totalnya adalah 2/1/2 buah coklat. Mulai sekarang, mari kita tidak lagi merasa takut pada matematika. Mari kita jadikan bilangan bulat dan pecahan sebagai teman baik yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Hadirin yang saya hormati, setelah mempelajari bilangan bulat dan pecahan, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua konsep tersebut adalah fondasi penting dalam matematika. Keduanya tidak hanya sekadar angka, melainkan juga representasi dari kuantitas yang ada di sekitar kita dalam berbagai bentuk. Bilangan bulat mencakup bilangan positif, negatif, dan nol, yang membantu kita menganalisis konsep utama. Sementara itu, pecahan menggunakan kita untuk mempresentasikan bagian keseluruhan. Sangat berguna dalam. Mulai sekarang, mari kita tidak lagi merasa takut pada matematika. Mari kita jadikan bilangan bulat dan pecahan sebagai teman baik yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Hadirin yang saya hormati, setelah mempelajari bilangan bulat dan pecahan, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua konsep tersebut adalah fondasi penting dalam matematika. Keduanya tidak hanya sekadar angka, melainkan juga representasi dari kuantitas yang ada di sekitar kita dalam berbagai bentuk. Bilangan bulat mencakup bilangan positif, negatif, dan nol, yang membantu kita menganalisis konsep utama. Sementara itu, pecahan menggunakan kita untuk mempresentasikan bagian keseluruhan. Sangat berguna dalam situasi seperti mengatur bahan. Semoga melalui pemahaman sederhana mengenai bilangan bulat dan pecahan, kita dapat melihat matematika bukan sebagai beban, tetapi sebagai cara berpikir yang menuntun kita menjalani dengan lebih teratur, terukur, dan bermakna.